semua yang sudah Yes, saudara dan sahabat, kita kembali mendengar Voice of Hope, suara pengharapan dengan tema kolaborasi lintas budaya yang diambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 8 dan 9. Saudara dan sahabat, pada awal abad ke-18 terjadi suatu peristiwa bagi kaum Depok yang saat ini dikenal dengan sebutan Lada Depok, yaitu suatu peristiwa yang sangat berharga, yaitu pewarisan nilai-nilai Kristiani yang diberikan oleh Cornelius Sutherland, seorang mantan petinggi VOC, pemilik tanah Depok yang disebut Headland Depok, yang berkolaborasi dengan 2 orang budaknya, yaitu Baprima van Bali dan Carang Asan van Bali. Pada suatu ketika, dalam perenungannya, Sutherland berpikir, jika pada suatu saat Tuhan memanggil saya pulang, maka nasib ke-150 budakku ini akan tetap suram dan selamanya menjadi budak yang tidak memiliki masa depan. Oleh karena itu, Sutherland memerintahkan kepada 2 orang budaknya yang pandai membaca dan menulis, yaitu Baprima dan Carang Asan, untuk mengajarkan membaca dan menulis kepada para budaknya. Lokasi tempat mengajar adalah di tempat yang sekarang berdiri Gereja Immanuel Depok. Lalu, media bacanya adalah Bible atau Alkitab. Ketika para budak Sutherland sudah pandai membaca dan oleh pekerjaan Roh Kudus, maka sang guru, yaitu Baprima, memberi dirinya dibaptis menjadi Kristen. Kemudian diikuti oleh Carang Asan dan budak-budak lainnya. Sejak saat itulah kemudian lahir umat Kristen Depok yang disebut sebagai Jemaat Masehi Depok. Itulah sebabnya orang-orang Depok yang disebut kaum Depok sampai dengan saat ini menjadi komunitas Kristen yang merupakan buah kerjasama Cornelius Sutherland, Baprima Lukas, dan Carang Asan. Di Perjanjian Lama, dalam 2 Raja-Raja pasal 5, ada kisah serupa, yaitu kolaborasi antara seorang tawanan anak perempuan Israel yang menjadi pelayan istri Naaman, pegawai Naaman dan Nabi Elisa. Naaman adalah seorang panglima tentara Raja Aram yang terkena penyakit kusta. Gadis pelayan ini berkata kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap Nabi yang di Samaria itu, maka tentulah Nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakit itu." 2 Raja-Raja 5 ayat 3. Singkat cerita, Naaman memberitahukan kepada raja dan memohon izin pergi ke Israel menjumpai Nabi di Samaria. Setibanya Naaman di Israel, kedatangannya didengar oleh Nabi Elisa, abdi Allah di Samaria. Dan ia menyuruh Naaman datang kepadanya. Ketika Naaman tiba di Samaria, Elisa memerintahkan Naaman untuk mandi 7 kali di sungai Yordan. Maka tubuhnya akan pulih kembali dan menjadi tahir. 2 Raja-Raja 5 ayat 10. Namun Naaman gusar karena sungai-sungai di Damsyik, Abana, dan Parpar lebih baik dan lebih bersih daripada sungai-sungai di Israel. Lalu ia berpaling dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya kemudian mendekat dan berkata kepada Naaman, "Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah, maka engkau akan menjadi tahir." 2 Raja-Raja 5 ayat 13. Maka turunlah Naaman dan membenamkan dirinya 7 kali di sungai Yordan. Lalu pulihlah tubuhnya dan menjadi tahir. Naaman kemudian kembali menghadap Nabi Elisa dengan mempersembahkan persembahan yang sangat banyak, tetapi ditolak oleh Nabi Elisa. Dan akhirnya Naaman berikrar bahwa ia tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran dan korban
sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan Allah bangsa Israel. Dari peristiwa-peristiwa ini dapat disimpulkan bahwa kolaborasi lintas budaya adalah salah satu sarana yang efektif dalam membawa orang kepada keselamatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih sudah menonton podcast Voice of Hope dengan tema Juni, Strength in Diversity. Jika saudara dan sahabat merasa terberkati, silakan like dan share video ini. Kalau Anda membutuhkan bantuan doa, boleh hubungi kami melalui kanal media sosial kami di @rajawali.fm. Jika Anda membutuhkan komunitas yang sehat untuk bertumbuh dalam kasih, bergabunglah dalam Raja Wali Family Ministries. Tuhan memberkati.